Asal-usul nama kota Batang. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa Kalisalak hiduplah seorang gadis cantik jelita yang bernama Dewi Rantansari anak dari Mborondo. Karena kecantikannya tersebut maka Sultan Mataram yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo jatuh cinta kepada Dewi Rantansari. Ia menyuruh Bahu Rekso yang biasa dikenal bernama Joko Bau anak dari Ki Agung Cempalek dari Kesesi untuk melamar Dewi Rantansari. Sesampainya di kediaman Rantansari, Bahu Rekso terpesona dan jatuh cinta kepada Dewi Rantansari. Gitu pula sebaliknya Dewi Rantansari. Gitu pula sebaliknya Dewi Rantansari jatuh cinta pada Bahu Rekso. Akhirnya Bahu Rekso melamarnya untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan Sultan Mataram yang mengutusnya. Dalam perjalanan pulang menuju Mataram dia terus berpikir bagaimana caranya bicara denagan Sultan Mataram atas peristiwa tersebut. Tidak lama dalam perjalanan tersebut Bahu Rekso bertemu dengan gadis cantik lainnya yang wajahnya mirip dan secantik Rantansari di desa Kalibeluk anak seorang penjual serabi yang bernama Endang Wiranti. Segera setelah muncul sebuah rencana di benak Bahu Rekso, ia berencana membawa Endang Wiranti ke Mataram untuk diperkenalkan kepada Sultan Mataram sebagai Rantansari. Akhirnya diputuskan Bahu Rekso meminta Endang Wiranti menyamar menjadi Rantansari dan Endang menyetujui rencana tersebut. Sesampai di kota Mataram Endang dipertemukan dengan Sultan. Tidak lama Endang Wiranti jatuh pingsan. Sultan menjadi curiga atas kejadian tersebut. Setelah siuman dari pingsannya Sultan bertanya kepada Rantansari Gadungan. Endang Wiranti menjadi sangat ketakutan dan akhirnya berterus terang mengatakan yang sesungguhnya bahwa sebenarnya dia ini bukan Rantansari yang dimaksudkan Sultan, tapi adalah Endang Wiranti anak seorang penjual serabi dari desa Kalibeluk. Dia mengakui segala rencana yang disusun Bahu Rekso untuk menipu Sultan Mataram karena Bahu Rekso terlanjur jatuh cinta dan menikahi Dewi Rantansari gadis cantik yang hendak dipersunting Sultan Mataram. Karena keterus-terangan Endang Wiranti ini, Sultan sangat menghargai kejujuran Endang Wiranti dengan menghadiahkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk modal meneruskan berjualan serabi dan diantarkan pulang ke Kalibeluk. Endang mohon pamit pulang dan mohon dimaafkan atas kejadian tersebut. Sebagai hukuman atas kejadian kebohongan tersebut Sultan menghukum Bahu Rekso dengan tugas berat berupa membuka hutan lebat yang sangat berbahaya karena banyak dihuni jin dan setan dengan menebang pohon-pohon besar dan berperang melawan jin penghuni alas roban. Karena Bahu Rekso bersalah dan menerima hukuman itu dan langsung sesampainya di sana Bahu Rekso menebang semua pohon besar yang ada di alas roban. Pohon-pohon besar itu adalah jelmaan para siluman yang dipimpin oleh seorang siluman raksasa yang mempunyai anak yang sangat cantik bernama Dubriksowati. Sebagai tanda menyerah atas kemenangan Bahu Rekso yang sangat sakti itu Raja Siluman memberi hadiah berupa putrinya untuk dinikahi Bahu Rekso. Bahu Rekso menyetujui dan menikahi Dubriksowati dan memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Banteng. Akibat dari penebangan pohon-pohon hutan yang besar-besar tersebut, maka banyak bangkai-bangkai siluman berupa batang-batang, istilah Jawa, yang terapung di sungai. Setelah hujan besar, sejak saat itu maka tempat tersebut disebut Batang yang sekarang disebut Kota Batang.